memberikan PR kepada saudara untuk sebagai renungan. Kalau hari ini Anda kemudian mengatakan bahwa saya akan menjadi mu'allab kalau ada yang menjadi saksi, oke, silakan Anda renungkan apa yang saya uraikan. Saya ingin berbalas pantun kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan Akidah Channel, sahabat-sahabat Akidah Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan menayangkan debat yang luar biasa dari Qurunda Zuma. Bagaimana Qurunda Zuma menyampaikan satu narasi dari pertanyaan penantangnya yang katanya kalau Bang Zuma bisa menjawab, dia akan bersyahadat dan masuk Islam. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana orang kafir membuktikan perkataannya. Ikhwan fillah, kita simak videonya yang berikut ini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun silam. Padahal di situ Nabi Muhammad tidak pernah menggunakan mikroskop. Tidak ada alat untuk mendeteksi otak. Tapi kenapa Rasulullah kemudian mampu menjabarkan itu? Berarti ilmu pengetahuan hari ini, berarti kepala-kepala yang terpasang di batok kepala manusia, itu yang akan menjadi saksi ketika mereka menggunakan akal untuk sampai kepada Al-Quranul Karim. Belum lagi ketika diceritakan tentang teori Big Bang. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 30. Teori ini yang menjadi satu sumber ilmu pengetahuan di atas muka bumi. Dengan menggunakan disiplin ilmu apapun, semua ilmu pengetahuan akan mengiyakan. 1400 tahun silam, ternyata teori Big Bang menjadi saksi kebenaran Al-Quran. Bagaimana tentang black hole, lubang hitam, tempat di luar angkasa yang merupakan lubang hitam, diterangkan dalam Al-Quran surah At-Takwir ayat 15 nomor 16. Pada zaman Rasulullah belum ada pesawat. Kenapa Rasulullah bisa mengetahui tentang tentang tata surya yang ada di atas sana? Itu menjadi saksi tentang kebenaran Al-Quran. Apa yang datang kepada Nabi Muhammad tidak perlu kemudian ada saksi manusia, tapi alam semesta ini semuanya menjadi saksi akan kebenaran Al-Quran. 1400 tahun silam belum pernah ditemukan adanya api di dasar laut. Belum ada orang yang sampai ilmunya ke sana. Belum ada kemudian alat yang canggih untuk menemukan alat itu. Tetapi alam semesta, lagi-lagi api yang ada di dasar laut menjadi saksi kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran surah At-Tur ayat 6, Rasulullah Muhammad SAW sudah menjelaskan jauh lebih dulu sebelum alam semesta menyatakan kebenarannya. Al-Quran menjelaskan dalam surah Al-Qiyamah ayat 3, jari-jari manusia seluruhnya yang ada di atas muka bumi ini menjadi saksi akan kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Al-Quran Al-Qiyamah menjelaskan tentang sidik jari. Subhanallah, Masya Allah. Al-Quran tidak butuh kesaksian orang-orang jahiliyah. Al-Quran butuh kesaksian ilmu pengetahuan. Dan baru hari ini semua manusia mengetahui sidik jari di antar satu manusia dengan manusia yang lainnya, meskipun triliunan manusia, tidak akan sama sidik jarinya. Dan itu sudah diterangkan di dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat ketiga. Lalu bagaimana kemudian proses hujan itu dibentuk? Al-Quran menjadi saksi. Alam semesta ini menerangkan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 48. Bagaimana pembentukan hujan itu terjadi 1400 tahun silam. Al-Quran sudah menguraikan itu. Dengan demikian, proses terjadinya air hujan menjadi saksi akan kenabian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dua air dalam laut yang tidak mungkin bersatu. 1400 tahun silam kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menguraikannya. Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 19 sampai ayat 20. Bagaimana mungkin suatu kemustahilan Nabi Muhammad bisa mengetahui ini kalau tidak alam semesta yang bersaksi bahwasanya kenabian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa dibuktikan dengan lisannya. Dalam Ulangan 18 nomor 20, apa kata Tuhan di sana? Jika seorang nabi mengatakan sesuatu perkataan, bismi anoki, bismi anoki, bismi anoki, dengan namaku, dengan namaku, dengan namaku, tapi tidak terjadi apa yang dikatakan nabi tersebut, maka nabi itu harus mati karena dia telah melakukan kedustaan yang sangat dahsyat. Padahal Nabi Muhammad mengucapkan satu ucapan yang diterangkan kemudian oleh lisannya melalui wahyu dari Allah. Apa yang diterangkan, apa yang dinubuatkan, bahwa besok hari orang akan menemukan sidik jari, akan menemukan api di dasar laut, orang akan menemukan teori Big Bang, orang akan menemukan sungai di dasar laut, orang akan menemukan bagaimana cara otak mengambil keputusan. Dan alhamdulillah seluruh nubuatan itu tergenapi oleh ilmu pengetahuan. Masih ada lagi? Ada lagi. Bagaimana Al-Quran menjelaskan 7 struktur lapis bumi dan juga 7 struktur lapis langit.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 12, dan hal itu baru ditemukan belakangan ini. Abad ke-20 baru ditemukan hal tersebut. 1400 tahun silam Rasulullah Muhammad SAW kemudian telah menggariskan kebenaran Al-Quranul Karim, kebenaran kenabiannya. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 33. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan garis edar tata surya. Bagaimana mungkin seorang nabi yang hidup di 1400 tahun silam, zaman jahiliyah, tidak ada alat, tidak ada sesuatu yang bisa kemudian dijadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan, menerangkan bagaimana garis edar tata surya di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 33. Lalu pembentukan kita sebagai manusia juga diterangkan oleh Al-Quranul Karim sebagai saksi kenabian Nabi Muhammad. Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Kurang apa lagi? Saksi apa lagi yang dibutuhkan? Tak ada lagi yang perlu kita saksikan. Maka dengan membaca Al-Quranul Karim, orang yang memiliki akal akan mengatakan, wa ana, dan saya bersaksi tidak ada nabi yang diutus setelah baginda Rasul Muhammad SAW. Dialah adalah nabi yang terakhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang perlu diragukan? Akbar. Kalau dia bukan nabi, kalau dia bukan rasul, bagaimana mungkin uraian-uraian nubuatan-nubuatannya bisa tergenapi hari ini? Sebaliknya, sebuah kebohongan disaksikan oleh orang-orang yang juga adalah tukang bohong, apakah bisa berubah menjadi sebuah kebenaran? Ada Tuhan turun ke bumi menjadi bayi, kemudian mati dibunuh oleh manusia itu sendiri. Kesaksian-kesaksian itu banyak, ribuan manusia mempersaksikan itu konon. Tapi apakah sesuatu yang tidak benar kalau disaksikan oleh orang-orang yang tidak benar, di mana kesaksian-kesaksiannya juga adalah tentu suatu ketidakbenaran? Apakah itu bisa menjadi suatu kebenaran? Tidak. Kebenaran tanpa saksi tetaplah kebenaran. Kebohongan berbanyak saksi tetaplah kebohongan. Itu fakta. Itu real. Satu kejadian yang terjadi tanpa saksi tetap aja terjadi. Contoh, ada seorang anak kecil menggunakan sepeda baru dengan senang hati. Dia kemudian menggayung sepedanya sampai ke lorong yang gelap. Dilihat oleh tetangganya. Tetangganya iri, pingin juga membelikan anaknya sepeda, tapi kemudian dia tidak punya duit. Maka muncul siasat untuk menghilangkan anak tersebut. Pada saat anak ini masuk ke lorong yang gelap, diambilnya anak itu, dibunuhnya. Lalu dibuangnya ke laut. Sepedanya diambil, dipretelin, dirubah catnya, dan seterusnya. Tak ada yang melihat, tak ada yang menyaksikan. Hari berganti hari, minggu, bulan, tahun, 10 tahun. Tak ada yang mengungkap anak ini hilang secara misterius. Pertanyaannya, apakah anak ini tidak dibunuh karena tidak ada yang menyaksikan? Tetap saja dia dibunuh, meskipun tak ada yang menyaksikan. Jadi seperti itu keadaan sebuah kebenaran. Meskipun banyak orang mengaku-ngaku, tapi itu dusta. Contoh, ada 5.000 orang melihat Yesus terangkat ke langit. Siapa orangnya? Kalau hanya modal kayak begitu bisa. Kenapa tanggung? Bilang aja 3 miliar. Banyak orang melihat langit terbelah. Siapa orangnya? Melihat anak manusia, langit terbelah dan seterusnya. Siapa yang melihat itu semua? Jadi saudara, kebenaran tetaplah kebenaran. Kebenaran itu tidak butuh saksi. Kenapa? Karena kebenaran itu akan menggiring manusia untuk menjadi saksi terhadap kebenaran tersebut. Ini contoh sederhana. Seorang wanita hamil. Butuhkah kita menjadi saksi untuk memperkarakan wanita tersebut digauli seorang laki-laki? Tentu tidak. Berani tidak kita mengatakan, saya bersaksi bahwa wanita ini habis digauli oleh seorang laki-laki? Kenapa berani bersaksi? Karena saya melihat dia hamil. Berarti untuk menyatakan sebuah kebenaran itu tidak mesti di awal, tapi kita lihat di akhir. Hasil akhir yang kita lihat untuk mengetahui kebenaran awal. Wanita ini hamil, akhirnya dia melahirkan. Artinya kita pun akan mengatakan, aku bersaksi bahwa wanita ini pernah digauli oleh seorang laki-laki. Bohong enggak kesaksian itu? Tidak. Tapi dia tidak melihat wanita itu digauli. Ya betul. Tetapi endingnya dia melihat wanita itu melahirkan. Jadi apa kesimpulan akal kita? Ternyata kebenaran itu tidak mesti kita hadir di sana, tetapi kita lihat endingnya. Wanita ini melahirkan, bukti bahwa dia sudah digauli, dan kita percaya dia sudah digauli. Kita yakin dia sudah digauli, meskipun kita tidak melihat pada saat dia digauli. Tapi karena dia melahirkan, maka kita dengan ikhlas, ridho, mengatakan wanita ini digauli. Begitulah Nabi Muhammad. Kita tidak ada pada masa pewahyuan Al-Quran,
Tetapi karena kita hadir melihat ending akhirnya, maka kita yakin dan pasti bahwa apa yang terjadi pada diri Rasulullah itu benar-benar terjadi. Itu benar-benar dilakoni, dialami oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Terakhir, di dalam kitab saudara diajarkan kemudian untuk mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Allah, anak Tuhan katanya. Itu adalah anak Allah, itu adalah anak Tuhan. Al-Quran kemudian datang kepada Nabi baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika diterangkan kemudian di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya orang-orang terdahulu menganggap kemudian bahwasanya orang-orang kafir itu menganggap bahwa Al-Masih itu adalah putra Allah. Al-Quran surah At-Taubah menjelaskan itu. Apa kata Allah? Demikian itu ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu. Coba, apakah salah Al-Quran ini? Apakah salah 1400 tahun silam yang mengatakan bahwa orang-orang Nasrani mengatakan Al-Masih itu adalah putra Allah? Kata Al-Quran, demikianlah kemudian ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu sebelum mereka. Dari mana Nabi Muhammad SAW itu tahu kalau doktrin Trinitas itu sudah ada sebelum Kristen? Doktrin yang dianut Kristen itu adalah doktrin yang dijiplak dari ajaran kafir pagan sebelum orang-orang Kristen. Sejarah membuktikan Trinitas yang dianut oleh orang Kristen yang meyakini Tuhan itu ada 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu adalah doktrin yang jauh lebih dulu sebelum Kristen sudah ada. Yaitu Mesir, Trinitas yang mereka yakini adalah Osiris, Horus, dan Isis. Masing-masing mereka sebagai Tuhan Bapa, Anak, dan Ibu. Kemudian di ajaran yang lain, Trinitas Trimurti di India, mereka meyakini adanya 3 oknum Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Shiva. Di situ mereka mengatakan Bapa yang memelihara, Tuhan pemelihara, Tuhan senior, dan Shiva adalah pembinasa. Banyak ajaran Trinitas yang diajarkan jauh sebelum Kristen. Di Persia, Mitraisme, mereka memahami, meyakini Mitra sebagai dewa matahari, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali. Apakah Nabi Muhammad SAW pernah melakukan penelitian sebelumnya? Tidak. Tapi seketika kemudian Al-Quran mengatakan bahwasanya orang-orang kafir mengikuti ajaran orang-orang terdahulu yang mengatakan bahwa Tuhan itu 3. Wakalatil Yahudu Uzairullah, wakalatin Nasara al-Masih ibnu Maryam. Masihunullah. Jadi mereka mengatakan Al-Masih itu adalah anak Allah. Mengikuti ucapan-ucapan qauluhum bi afwahihim yudaihuna qaulal ladina kafaru min qabl. Jadi mengikuti ucapan-ucapan orang kafir sebelum Kristen. Artinya Nabi Muhammad menjelaskan sebelum Kristen, sebelum adanya ajaran Trinitas, itu sudah ada Trimurti, ya, Mitratisme, dan seterusnya. Artinya bahwasanya Al-Quran ini tidak butuh saksi. Al-Quran sudah menjelaskan bahwa apa yang dituangkan dalamnya adalah seluruhnya menggiring manusia berakal untuk menjadi saksi atas kenabian Rasulullah Muhammad SAW. Sekira demikian saudara, kami umat Islam tidak mengharapkan kemudian Anda untuk menjadi mu'allaf selain Allah yang akan memberikan petunjuk itu. Tugas kami hanya memberi peringatan. Kami mengharapkan Anda menggunakan akal sehat. Wa qulil haqqu min rabbikum. Kebenaran itu sudah datang dari Allah. Kami hanya menguraikan kebenaran itu. Jika mau beriman silakan beriman. Jika ingin kafir silakan kafir. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan terhadap agama Islam kepada orang-orang untuk masuk ke dalam agama Islam. Cuman saya ingin memberikan PR kepada saudara untuk sebagai renungan. Kalau hari ini Anda kemudian mengatakan bahwa saya akan menjadi mu'allaf kalau ada yang menjadi saksi. Oke, silakan Anda renungkan apa yang saya uraikan. Saya ingin berbalas pantun kepada saudara. Saya juga akan menikah lagi kalau Anda bisa menunjukkan kepada saya ada saksi melihat Yesus datang kepada Paulus mengajarkan 13 buku yang begitu tebal. Al-Quran cuma 1 buku. Paulus ada 13 buku. Siapa yang menjadi saksi Yesus datang kepada Paulus memberikan 13 buku tersebut? Kalau Anda bisa menunjukkan 1 saksi, besok kita kawin di Senayan. Oke, saya kira seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa jadikan sebagai pelajaran. Demikian. Masya Allah, penyampaian yang luar biasa ya saudara-saudaraku semuanya. Baik ikhwan fillah semuanya yang ada di Akidah Channel, terima kasih atas dukungannya. Demikian tadi penyampaian yang luar biasa dari gurunda kita Bang Zuma. Semoga bermanfaat dan
menambah hasanah keilmuan untuk kita bersama. Baik ikhwan fillah, sampai di sini dulu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan PR